Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, siapa yang tidak mengenal nama Abu Lahab? Setiap orang yang beragama Islam tentu akrab dengan nama tersebut. Ia dikenal bukan karena jasa atau kebaikannya, melainkan karena kebenciannya yang begitu mendalam terhadap Rasulullah SAW, yang tidak lain adalah keponakannya sendiri. Abu Lahab adalah paman dari Rasulullah. Ia termasuk orang yang paling banyak menyakiti dan paling membenci, suka mencaci serta merendahkan Rasulullah. Abu Lahab dan istrinya pun termasuk orang yang menentang dakwah Rasulullah. Kisah mereka diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dalam surat Al-Lahab. Sejak pertama-tama Islam disebarkan di kota Mekah. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, suatu ketika Rasulullah SAW pergi ke lembah Al-Bata dan naik ke atas bukit, lalu berseru, "Wahai manusia, datanglah kemari." Maka orang-orang Quraisy pun berkumpul di sekitar beliau. Kemudian Nabi berkata, "Jika aku katakan kepada kalian semua bahwa ada musuh yang akan menyerang, apakah kalian percaya kepadaku?" Lalu mereka menjawab, "Ya." Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Maka sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang dikirim kepada kalian sebelum datangnya azab yang sangat pedih." Di saat itulah, menurut riwayat disebutkan bahwa Abu Lahab berdiri sambil mengibaskan tangannya dan berkata, "Celakalah bagimu sepanjang hari ini. Apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami?" Abu Lahab juga diceritakan seringkali menunggu orang-orang yang berbicara dengan Rasulullah. Kemudian setelah Rasulullah pergi, ia akan menghampiri dan kemudian memutarbalikkan fakta. Abu Lahab benar-benar gelap mata dan melakukan segala kebohongan hanya untuk menjatuhkan Rasulullah SAW. Selain itu, istrinya Abu Lahab yang bernama Ummi Jamil juga sangat memusuhi Rasulullah. Diceritakan pada malam hari, Ummi Jamil kerap kali mengumpulkan kayu yang berduri untuk diletakkan di jalan-jalan yang biasanya dilalui oleh Rasulullah. Maka suatu saat Rasulullah lewat pada malam hari atau subuh, Rasulullah pun menginjak kayu yang berduri itu dan terluka. Tidak hanya itu, Ummi Jamil juga suka mengadu domba dan memfitnah supaya orang-orang Mekah membenci Rasulullah. Oleh karena itu, ia dijuluki sebagai pembawa kayu bakar, karena ia suka membakar emosi, mengadu domba, dan menimbulkan kebencian orang-orang Mekah kepada Islam. Berkenaan dengan tingkah laku Abu Lahab dan istrinya, maka turunlah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surat Al-Lahab, yang berarti kecoa api. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa Abu Lahab beserta istrinya akan dibakar dalam api neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berguna baginya harta dan apa yang telah dia usahakan kelak. Dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak." Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut yang dipinta. Quran Surat Al-Lahab ayat 1-5. Surat tersebut menyatakan bahwa Abu Lahab dan istrinya tidak akan pernah menjadi muslim dan mengakui Islam adalah agama yang benar. Dalam tafsir Ibnu Katsir yang disebutkan bahwa ayat tersebut menyatakan bahwa Abu Lahab dan istrinya tidak akan pernah beriman secara lahir maupun batin, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Menariknya, surat Al-Lahab ini turun ketika Abu Lahab dan istrinya masih hidup. Disebutkan bahwa surat ini turun 10 tahun sebelum
Abu Lahab meninggal dunia. Setelah turun ayat ini tentunya terus dibaca berulang-ulang dan dihafalkan oleh para sahabat, sementara Abu Lahab dan istrinya di tengah-tengah mereka dan juga bisa mendengar ayat-ayat itu dibacakan. Pernyataan dalam surat Al-Lahab ini menjadi pembuktian bahwa sesungguhnya Al-Quran bukanlah karangan, tetapi benar-benar wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut para ulama, selama 10 tahun sejak diturunkannya wahyu, tentunya secara logika bisa saja Abu Lahab dan istrinya berubah dan mematahkan pernyataan Al-Quran, atau seandainya saja mereka berpura-pura memeluk Islam dan menerima ajaran Rasulullah SAW. Dengan begitu tentu saja akan timbul keraguan tentang kebenaran firman Allah pada surat Al-Lahab di kalangan muslim. Sebab jika Abu Lahab dan istrinya berpura-pura masuk Islam, sekalipun tentu surat Al-Lahab menjadikan Al-Quran tidak benar. Para ulama pun menambahkan bahwa pengakuan tersebut sebenarnya sangat mudah bagi Abu Lahab yang sudah seringkali berbohong kepada orang-orang tentang Rasulullah SAW. Dia hanya perlu berbohong sekali dengan berkata bahwa aku adalah seorang muslim, tapi dia tidak melakukannya karena penulis Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tahu bahwa Abu Lahab tidak akan pernah masuk Islam. Masya Allah, semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.